Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 13 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Orang Israel berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kala oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil tabut perjanjian Tuhan dari Silo, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Mendengar bunyi sorak itu, orang Filistin berkata, "Apakah arti sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika mereka tahu bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Kata mereka, "Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Celakalah kita, sebab hal seperti itu belum pernah terjadi. Celakalah kita, siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Allah ini jugalah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Akan tetapi, hai orang Filistin, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula, tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya,
Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Berlandaskan belas kasih. Saudara-saudari terkasih, setiap orang yang mengalami kesesakan pasti mengharapkan kelepasan. Dan setiap orang yang mengalami penderitaan pasti mengharapkan kesembuhan. Jika orang-orang seperti ini datang kepada kita, apakah yang akan kita perbuat? Jika kita melihat sikap Tuhan Yesus, Ia pasti akan menolong orang-orang yang demikian. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang seperti merekalah yang membutuhkan bantuan. Terlebih jika orang yang susah dan menderita memohon dengan penuh percaya, maka Tuhan Yesus pasti mengabulkan permohonannya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dalam masyarakat Yahudi zaman dulu, orang yang sakit kusta diasingkan dari keluarga, kaum kerabatnya, serta pergaulan umum. Orang yang sakit kusta kehilangan semua kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam peribadatan dan untuk hidup layak bersama-sama dengan orang lain. Menurut hukum Musa, orang yang mengalami sakit kusta itu najis. Tidak jarang penyakit itu juga dipandang sebagai kutukan dari Allah. Itulah sebabnya orang kusta dalam kisah Injil hari ini meminta agar supaya ia ditahirkan atau disucikan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak menjauhi orang yang sakit kusta itu. Dikatakan dalam Injil bahwa Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan merupakan ungkapan bela rasa yang timbul dari lubuk hati yang terdalam dan melahirkan upaya untuk menolongnya. Belas kasihan lebih kuat daripada simpati. Sebab rasa simpati belum tentu melahirkan tindakan nyata. Namun belas kasihan merupakan bentuk kepedulian yang dinyatakan dalam tindakan. Belas kasihan merupakan dasar dari seluruh karya Allah dalam diri Tuhan Yesus. Dalam diri Tuhan Yesus, Allah menyatakan belas kasih-Nya terhadap umat manusia yang menderita sengsara karena dosa. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita akan pentingnya belas kasihan. Kita dipanggil untuk berbelas kasih terhadap orang lain, karena setiap orang mempunyai penderitaannya sendiri. Jika setiap orang memiliki hati yang berbelas kasih, maka pasti hidup bersama orang lain menjadi wujud belas kasih Allah yang hadir di tengah-tengah dunia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menaruh belas kasih dalam setiap langkah hidup kami. Kami mohon, bukalah hati kami agar kami berpegang teguh pada sabda belas kasih Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.